Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sapa Gembala hari ini dilayangkan oleh kami, Pendeta Paulus Lee, Pendeta Jemaat GKI Ngejayan, Yogyakarta. Apa kabar saudara? Apakah hidup Anda sudah membawa panen yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang sekeliling kita, yang membawa dampak membangun kehidupan sekitar kita? Itulah tema kita saudara. Tuhan mengharapkan panen, kita menghasilkan apa? Mari kita menggumuli sejenak Markus 4 ayat 1 sampai 8. Digambarkan di sana berbondong-bondong orang mengikut Yesus. Lalu apa yang terjadi? Apakah Yesus puas dengan berbondong-bondong orang mengikut dia? Rupanya Yesus menggunakan perumpamaan di ayat 3 sampai 8 untuk mengingatkan kita. Kita tipe pengikut Kristus seperti apakah? Mari kita lihat Markus 4 ayat 3 sampai 8. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara dan saya termasuk pribadi yang mana setelah kita mengikut Yesus, mendengarkan firman, apakah benih firman itu membuat dampak panen dalam hidup kita? Kita makin seperti Yesus dalam sikap, kata, perbuatan, tujuan hidup. Kita makin rendah hati seperti Kristus. Kita makin memiliki hati seperti Yesus. Kita makin murah hati, makin penuh dengan belas kasihan terhadap sesama. Memiliki hati yang lembut terhadap pasangan kita dan orang-orang sekeliling kita. Apakah kita menjadi pribadi yang menghasilkan panen-panen perbuatan baik bagi dunia? Atau benih firman yang kita dengar itu seperti jatuh di pinggir jalan. Di ayat yang keempat, ketika benih jatuh di pinggir jalan, datanglah burung memakannya habis dan lenyaplah benih itu. Seperti firman yang didengar orang dan tidak ada dampaknya dalam hidupnya. Mirip nyanyian anak-anak muda kita kan? Tuhan Yesus tidak berubah, aku juga tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, aku juga tidak berubah. Waduh. Kalau Yesus, Tuhan Yesus yang sempurna sifat, kata, perbuatannya, pribadinya tidak berubah, sudah sempurna. Kalau kita, mestinya firman Tuhan itu membuat kita terus mengalami transformasi perubahan sifat, sikap, kata, perbuatan. Tapi banyak orang sepertinya benih itu, benih firman itu tidak ada bekasnya. Mendengar firman, lenyap. Yang kedua saudara, ada juga orang yang seperti benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Karena begitu ada hambatan persoalan, segera lenyaplah, matilah benih itu. Digambarkan di ayat 16-17, ada orang karena penindasan, karena penganiayaan, mungkin karena kecewa dengan kehidupan, atau mungkin kalau dalam konteks sekarang dia mungkin ditipu habis-habisan, difitnah orang, atau mengalami duka hebat, atau mengalami masalah hidup yang sukar. Dia segera kecewa pada Tuhan. Segera firman yang dia dengar tidak membawa dampak yang menguatkan dia. Apalagi berdampak pada sifat watak karakternya. Dia hanya kecewa. Dia meninggalkan Tuhan dan hidupnya terpuruk dengan masalah dan kesulitan. Yang ketiga, saudara, apakah kita seperti benih yang jatuh di tengah semak duri? Itu yang digambarkan di ayat 18-19. Orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena rasa khawatir akan masa depan, karena kehidupan yang sukar. Dia lalu gak ada kebahagiaan. Dia isinya kepahitan. Dia gak percaya Tuhan. Dia tumbuh dengan sikap yang sebaliknya. Egoisme, ingin kaya, ingin sukses. Karena gak mau menderita dan seterusnya. Apakah kita lalu jadi orang yang dihimpit oleh sifat, sikap yang buruk. Atau pandangan hidup yang negatif. Atau karakter yang negatif. Dan kita gak bisa keluar dari semuanya itu. Penuh dengan ambisi kehidupan, sehingga kita terjerat dengan ambisi, keinginan, egoisme. Lalu kita tidak mengalami perubahan hidup. Tidak berubah sampai selama-lamanya, kata sindiran anak muda tadi.
Sudah dikasih Tuhan, apakah kita menjadi pribadi demikian? Atau kita menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, yang tumbuh dengan subur. Dalam sikap, kata, perbuatan menjadi pribadi yang indah, menjadi pasangan yang menyenangkan karena punya hati seperti Yesus. Mary Ann Bevan dikenal sebagai wanita paling jelek di dunia. Wah, kita kaget ya, kok ada ya orang yang memenangkan lomba wanita paling jelek di dunia. Ya karena ceritanya dia memang memiliki pertumbuhan yang abnormal, saudara, dan distorsi wajah. Sehingga secara fisik dia tidak normal, ya, nggak cantik karena situasinya kayak begitu. Nah, tapi saudara, kalau Anda tahu pribadinya, Anda punya pendapat yang berbeda tentang Mary Ann ini. Mary Ann itu harus menanggung 4 anaknya sejak suaminya meninggal dalam beban utang yang berat. Dia harus menafkahi 4 anaknya, dia sulit sekali, terjerat dengan banyak hutang. Lalu dia ikut perlombaan wanita paling jelek di dunia. Dan dia memenangkannya, ya, karena memang tubuhnya abnormal dan wajahnya mengalami distorsi. Sehingga tidak simetris dan sebagainya. Nah, lalu dia ikut sebuah sirkus. Di sirkus itulah segala kelemahan fisiknya, distorsi wajahnya, keabnormalannya itu justru jadi bahan tertawaan. Dengan kata lain, dia membuat orang-orang lain di sekelilingnya tertawa gembira, bisa terhibur, dan itu menggunakan segala kelemahannya, fisiknya. Wah, dia seorang yang menggunakan fisik yang lemah untuk membuat orang lain bahagia. Tapi dia bukan hanya membahagiakan penontonnya, dia membahagiakan anak-anaknya yang 4 sehingga mereka bisa terus melanjutkan kehidupan. Dan dia juga membahagiakan banyak orang sekelilingnya. Pendek kata, Mary Ann Bevan secara fisik mungkin dia wanita paling jelek di dunia. Tetapi hatinya paling cantik. Karena dia seorang ibu yang baik buat anak-anaknya. Dia menjadi orang yang membahagiakan orang lain sekelilingnya. Pertanyaan saya buat saudara adalah, apakah hari ini saudara dan saya ada suami, seorang istri, atau seorang orang tua, atau anak, atau pribadi yang membahagiakan orang lain? Ada banyak masalah dalam kehidupan kita, ada banyak tekanan dalam kehidupan kita. Tapi jangan biarkan firman itu mati. Karena tekanan-tekanan dari luar kita, karena sifat sikap kita. Tapi mari kita terus mengalami perubahan, pertumbuhan. Makin mendengar firman, makin belajar dari firman Tuhan, terus bertumbuh. Makin punya hati seperti Yesus, makin cinta pada Tuhan dan sesama. Makin menjadi berkat buat dunia. Maukah saudara menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan? Dan buktikan hari ini. Mari kita jadi berkat, membawa panen buat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.